Satu, dua. Christian 828 kHz, sahabat terbaik Anda. Halo Sobat Kristi, selamat pagi menjelang siang. Bersama saya Jimmy Joni, kembali hadir di ruang dengar Sobat Kristi. Dan untuk sahabat sehat ya, di siang hari ini kembali saya Jimmy Joni menyapa kalian semua. Tentunya Jimmy Joni hari ini nggak sendiri, ditemenin sama Dokter Nana. Dokter Nana yang merupakan kepala instalasi rekam medis dan juga dokter asuransi dari Rumah Sakit Stella Maris yang akan saya tanya-tanya seputar puasa di bulan Ramadan ini berkaitan dengan COVID-19. Nah, Dok, apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Sejauh ini lancar. Oke. Jadi, selain mengurusi kepala instalasi di Rumah Sakit Umum Stella Maris, gimana? Kegiatannya? Untuk kegiatan sehari-hari saat ini, saya sebagai kepala instalasi rekam medis Rumah Sakit Stella Maris. Selain itu, saya juga sebagai dokter asuransi. Di Rumah Sakit Stella Maris, mengurus mengenai pasien-pasien asuransi, baik itu masalah klaim, masalah klaim, masalah konfirmasi pasien, pasien rencana rujukan asuransi. Itu semuanya diatur oleh kami, yaitu saya sebagai dokter asuransi dan bagian PKS Rumah Sakit Stella Maris. Oke deh. Jadi sejauh ini gimana, Dok? Alhamdulillah untuk komplain-komplain belum ada ya? Alhamdulillah ya. Kalau nanti kita akan bicarakan ya. Kayaknya tahun depan katanya ya, kata dokter. Tahun depan kita udah mulai rekap komplain-komplain yang menimpa. Nah, Dok, saya langsung ke pertanyaan ya, sesuai dengan tema kita saat sehat berpuasa di tengah situasi pandemi ini. Dok, apakah aman berpuasa di tengah pandemi COVID-19 ini? Alhamdulillah ya, di tahun 2021 ini kalau kita lihat grafik pasien COVID-19 ini, pasiennya cenderung menurun atau berkurang di tahun yang sebelumnya. Maka dari itu kalau untuk berpuasa aman. Jadi dibanding tahun lalu mungkin pergerakannya tinggi pergerakannya sangat tinggi kalau untuk tahun lalu. Kalau untuk per April 2021 ini kasusnya sudah cenderung menurun tapi masih ada. Kita tidak boleh abaikan kata masih ada itu. Nggak bisa dipungkiri ya. Oleh karena itu pemerintah juga mengeluarkan beberapa ketentuan-ketentuan selama bulan puasa ini, baik itu dalam bentuk surat edaran Menteri Agama, fatwa MUI, dan yang terpenting adalah kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu dia yang paling penting ya. Di tengah puasa kita di bulan Ramadan ini, saat ada yang menderita sakit, tetap menjalankan protokol kesehatan. Di rumah sakit sendiri gimana, Dok? Sekarang kalau dibanding tahun lalu kan sekarang cenderung berkurang, tapi masih ada. Nah, itu dia, masih ada itu. Sekarang gimana keadaan pasiennya di tengah bulan Ramadan ini yang menderita sakit COVID-19? Kalau untuk jumlah pasien itu tadi cenderung menurun, tapi kami masih merawat beberapa pasien COVID. Gejalanya masih bervariasi, bisa gejala berat, gejala sedang. Sedangkan untuk pasien dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala yang memerlukan pengawasan dokter, itu bisa tetap kami rawat, tapi dengan isolasi mandiri di rumah sakit. Untuk detailnya bisa ditanyakan langsung bisa dihubungi di customer care-nya Rumah Sakit Stella Maris. Nah, kalau kita ngomongin soal vaksinasi, vaksinasi itu apakah aman, Dok? Kita menerima vaksin di saat berpuasa seperti ini, atau mungkin ada protokol-protokol yang dari rumah sakit yang harus kita ikuti mungkin setelah berbuka puasa atau pada saat berpuasa, apakah itu aman? Untuk vaksinasi sendiri
di Rumah Sakit Stella Maris masih berjalan ya. Masih berjalan proses vaksinasinya. Untuk itu kami tetap mengacu kepada protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya pemerintah dan MUI, karena dalam hal ini kita bicara masalah vaksinasi saat sedang berpuasa. Ya, MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 ini tanggal 16 Maret ya, 16 Maret 2021 terkait dengan vaksinasi saat berpuasa. Saat berpuasa. Dari MUI itu mengatakan bahwa vaksinasi saat berpuasa itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Dan MUI sendiri merekomendasikan beberapa hal ya terkait dengan vaksinasi. Yang pertama adalah vaksinasi bisa dilakukan saat siang hari. Bisa dilakukan saat siang hari saat sedang berpuasa. Ya, atau jika dikhawatirkan vaksinasi ini memberikan bahaya ya, kita tidak bisa kesampingkan. Vaksinasi itu juga ada reaksi-reaksi tertentu tergantung situasi badan juga ya. Pada beberapa orang ya itu bisa memberikan reaksi. Nah, kalau misalkan dengan kondisi seperti itu yang kita khawatirkan itu terjadi pada saat vaksinasi, itu bisa dilakukan pada malam hari. Kalau mau aman ya. Kalau mau aman. Tapi apakah vaksinasi di saat berpuasa itu bisa membatalkan puasa? Tidak, hukumnya tidak ya. Makanya dari MUI itu boleh karena hukumnya tidak membatalkan puasa. Tidak sama sekali membatalkan puasa ya. Tidak sama sekali, karena hal-hal yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang kita konsumsi ya melalui mulut, melalui mulut, saluran pencernaan ataupun sesuatu yang kita sengaja gitu ya. Yang kita sengaja atau sifatnya untuk meningkatkan imunitas. Tapi kalau vaksin kan meningkatkan imun. Tapi bukan melalui saluran ini bukan melalui saluran nafas. Dan itu vaksinasi itu meningkatkan antibodinya juga bertahap, tidak langsung kita vaksin langsung naik sekali langsung kebal COVID gitu. Enggak ya? Tidak. Ya. Jadi sobat Kristi di rumah, sahabat sehat, vaksinasi di tengah puasa ini aman ya untuk dilakukan ya, dan tidak membatalkan puasa, bahkan sudah ada ininya juga, anjurannya juga ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Untuk pasien COVID-19, nah itu apakah aman untuk menjalani puasa? Untuk pasien yang sedang sakit, untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19, baik pasien dengan pasien yang tanpa gejala atau yang biasa kita sebut OTG ya, atau pasien dengan gejala sedang, sampai berat, ya itu definisinya adalah orang sakit, orang sakit. Jadi dari agama Islam sendiri, dari agama Islam sendiri hukumnya kalau orang sakit itu boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa dan mengganti puasanya di hari yang lain. Tetapi untuk kasus COVID-19 ini tetap harus dengan konsultasi dokter dulu. Apabila penderitanya adalah orang yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan dan tetap ingin berpuasa, kondisi tubuhnya memungkinkan, tetap harus dengan konsultasi dokter. Karena dokter bisa memberikan rekomendasi mengenai obat apa yang dikonsumsi, saat kapan obat ini harus dikonsumsi, makanan apa yang perlu dikonsumsi juga, dan yang paling penting adalah tetap isolasi mandiri. Tetap membatasi pergerakan ya, jangan sampai tetap ini bertemu sama banyak orang buka puasa bersama di luar, karena jadi walaupun dia tanpa gejala tapi kalau sudah terkonfirmasi COVID, terkonfirmasi positif COVID, tetap harus konfirmasi sama dokternya dulu. Betul. Harus konsultasi. Apakah dokternya menganjurkan untuk puasa atau tidak, itu tergantung lagi dari kondisi badan tergantung dari kondisi minum obatnya jam berapa. Oke. Dok, di masa pandemi yang juga tepat dengan ibadah puasa, nah ini ada jenis makanan yang baik saat berbuka puasa ataupun sahur. Apakah ada yang bisa direkomendasikan, dok?
pada dasarnya sama ya. Pada dasarnya sama dengan sebelum pandemi. Ya. Pada saat berpuasa kita sebaiknya konsumsi makanan yang bergizi. Ya, konsumsi makanan bergizi. Selanjutnya kita mengurangi ya, kalau bisa menghindari ya, lebih baik menghindari makanan-makanan yang berlemak, makanan yang asin, makanan yang manis. Jadi pada saat berbuka puasa lebih baik dihindari ya. Untuk sebagian orang mungkin susah karena kebanyakan masyarakat itu suka berbuka puasa dengan yang manis-manis. Ya. Makanya tadi saya katakan mengurangi. Kalau bisa menghindari. Sebisa mungkin dihindari ya. Ya, sebisa mungkin dihindari. Kemudian konsumsi air putih ya. Konsumsi air putih 8 gelas ya, tetap minimal 8 gelas sehari di saat puasa untuk mencegah dehidrasi. Ya, sehingga cairan tubuh kita tetap terjaga ya. Ya. Untuk aturannya sebenarnya tergantung pada beberapa orang. Ya. Tapi orang akan berpikir 8 gelas itu terlalu banyak di saat bulan puasa. Ya. Jadi ada beberapa anjuran ya. Yang pertama adalah saat bangun sahur. 1 gelas saat bangun sahur. Kemudian setelah makan sahur 1 gelas. Setelah berbuka puasa. Iya. Setelah makan malam. Setelah sholat isya. Setelah sholat tarawih. Juga. Kemudian, itu 1 gelas? Ya, bisa 1 gelas. Kalau lebih ya minimal 1 gelas ya. Ya, kalau lebih bagus. Lebih bagus. Ya, dan terakhir adalah sebelum tidur. Sebelum tidur. Iya. Jadi nanti pipis bisa membangunkan kita untuk sahur ya. Boleh. Sebagai alarm juga. Nah, Dok, ini sekarang kita udah dapat pertanyaan dari Isra_Rita di Instagram. Dok, kalau saya batuk tapi selama berpuasa apalagi berbuka senang untuk mengkonsumsi makanan atau minuman dingin, gimana baiknya ya, Dok? Biar segar katanya. Jadi alih-alih ingin menyegarkan tenggorokan setelah berpuasa. Apakah itu baik, Dok? Gimana? Sebenarnya kalau kita sakit ya, kalau kita sakit apalagi batuk, flu, nyeri tenggorokan, ya, memang cenderung kita ingin konsumsi yang dingin-dingin untuk menyegarkan, ya. Tetapi efeknya juga tidak terlalu bagus, ya. Jadi dari anjuran dokter, ya, tetap tidak mengkonsumsi yang dingin-dingin, ya, tidak konsumsi yang terlalu panas juga. Ya. Jadi air hangat gimana? Ya, air hangat bisa, ya. Terus makanan yang sehat. Makanan yang sehat, tetap konsumsi vitamin, ya, tetap konsumsi vitamin dan konsumsi obat secara teratur. Jadi jawabannya untuk pertanyaan Isra_Rita ini, mengkonsumsi minuman dingin pada saat berbuka puasa itu efeknya nggak terlalu bagus untuk kesehatan ya. Karena kayak mengkonsumsi air es ataupun minuman yang dingin lainnya itu kayaknya mengurangi imun juga ya. Selain kayak tidur di ruangan ber-AC. Apalagi untuk sebagian orang yang ada alergi dingin juga, tidur di ruangan ber-AC atau lama di ruangan ber-AC, ya itu juga bisa memicu alerginya kambuh, baik itu bersin-bersin, batuk, nyeri tenggorokan, gejala-gejala seperti itu. Baik, Dok. Sekarang pertanyaan selanjutnya, ini sudah ada Ramdhani @suar. Nah, kalau orang tua saya usianya 70 tahun, divaksin dan berpuasa, apa yang harus dijaga, Dok? Jadi orang tuanya itu ada riwayat diabetes. Vaksin sendiri untuk untuk usia lansia, ya, lansia di atas 60 tahun, ya, di atas 60 tahun dengan komorbid, baik itu diabetes, hipertensi lainnya ya, itu tetap dengan anjuran dokter, ya. Anjuran dokter tetap harus konsul dulu ke dokter spesialis yang merawat, ya. Minta rekomendasi dari dokter spesialis yang merawat apakah boleh vaksin atau tidak, ya. Selain itu tetap terkontrol dengan obat-obatannya. Tetap terkontrol. Tetap terkontrol.
pada saat vaksin nanti ditanyakan, di screening dulu sama dokternya, ya apakah ada riwayat diabetes. Kalau ada, obatnya rutin tidak diminum. Ada riwayat hipertensi obatnya rutin tidak diminum. Ya nanti itu kan di screening dulu kembali oleh dokternya. Ya nanti dokternya bisa menentukan apakah bisa vaksin atau tidak. Ya vaksin untuk lansia ya dengan komorbid diabetes sendiri itu tidak ada pantangan apapun sebenarnya. Ya tidak ada pantangan apapun terkait dengan vaksinasinya. Setelah vaksin bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasa, ya, bisa tetap mengkonsumsi obat seperti biasa. Ya. Aktivitasnya bisa tetap seperti biasa ya. Oke, dok, ini saya mau melanjutkan pertanyaan lagi nih dok. Penelitian dari yang dikutip dari Khaleej Times, puasa dianggap baik untuk kesehatan karena aktivitas ini membantu detoksifikasi tubuh dan dari segala virus ya. Selain itu, puasa juga bermanfaat untuk meregenerasi sel sistem kekebalan tubuh dan mengurangi kemungkinan terinfeksi virus dan penyakit yang melemahkan sistem kekebalan tubuh lainnya. Nah, penasihat gizi regional WHO, Dr. Ayub Al-Jawaldeh bahkan mengatakan bahwa puasa dapat membantu orang membuang racun, mengurangi kadar gula darah, dan memecah timuran lemak ya. Nah, bagaimana dokter melihat hal ini? Untuk manfaat puasa dalam hal kesehatannya, dalam ilmu kedokteran itu sudah memang sudah ada beberapa penelitian terkait hal itu. Untuk puasa sendiri, kenapa dikatakan manfaatnya sebegitu banyaknya, sebegitu besarnya dampaknya? Karena sahur, kemudian kita berpuasa bisa sampai 8 jam sehari, bahkan bisa lebih di negara-negara tertentu. Bahkan lebih. Pada saat kita berpuasa, pertama adalah konsumsi makanan kita lebih karena kita makan saat sahur kita makan saat sahur dengan porsi yang secukupnya porsi secukupnya kita konsumsi air putih yang sehat dengan porsi secukupnya ya. Kemudian kita berpuasa, pada saat kita berpuasa sel-sel tubuh itu akan beregenerasi ya, kemudian akan detoksifikasi, artinya membuang zat racun yang ada di dalam tubuh ya. Kemudian pada saat kita berbuka, dengan catatan saat kita berbuka itu tadi, hindari makanan yang berlemak, ya, hindari makanan yang manis-manis, hindari makanan yang terlalu asin, ya, karena hal ini bisa membantu untuk proses detoksifikasi, regenerasi, maupun bagi penderita diabetes itu bisa mengontrol gula darahnya. Begitu ya. Tapi kalau saat berbuka puasa kan biasanya yang Jimmy Johnny dengar selama ini, berbukalah dengan yang manis-manis. Nah, kalau ada cewek manis sih nggak apa-apa. Ini kalau berbuka dengan manis-manis gimana nih? Kayak contohnya buah kurma, itu manis juga kan? Atau dengan takjil, ya kan, yang es cendol dan segala macam, itu kan mengandung gula yang sangat banyak dok. Ya, kalau untuk kebutuhan gula garam kan sebenarnya sudah ada aturannya ya. Kita baiknya mengkonsumsi gula garam itu dalam sehari berapa banyak sih? Ada takarannya. Ada takarannya. Ya, makanya tadi saya bilang kalau untuk kondisi sekarang ya, kebanyakan masyarakat Indonesia itu suka dengan yang manis-manis. Sudah tersuges dengan campaign itu ya, berbukalah dengan yang manis-manis. Ya, maka dari itu saya katakan bahwa saya menggunakan kata mengurangi ya. Karena kalau saya katakan kata menghindari ya, jangan gitu. Itu juga akan susah bagi sebagian orang untuk menerima ya. Iya. Apalagi dengan penderita diabetes ya, yang memang tidak bisa mengkonsumsi gula terlalu banyak ya. Itu memang perlu untuk diatur pola makannya selama berpuasa. Termasuk kadar-kadar yang manis-manis ya. Ya, kadar-kadar yang manis-manis. Nah, dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Majelis Tarjih
PP Muhammadiyah mengeluarkan beberapa tuntunan dalam menjalani ibadah puasa di tengah pandemi ini. Tuntunan ketiga, Samsul meminta agar umat Islam menggelar salat berjamaah wajib dan tarawih dilakukan di rumah masing-masing. Tinggalnya ada penularan COVID-19. Dokter, tuntunan ini seperti apa, Dok? Untuk tuntunan sholat berjamaah atau kita sebut tuntunan pelaksanaan ibadah di saat berpuasa di masa pandemi. Majelis Indonesia juga sudah mengeluarkan fatwa terkait hal ini, yaitu fatwa MUI nomor 24 tahun 2021 tentang pelaksanaan ibadah. Dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu boleh, itu boleh dengan beberapa syarat. Dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah protokol kesehatan, itu yang terpenting. Jadi setiap masjid itu, sudah menugaskan beberapa orang menerapkan protokol kesehatan. Untuk menerapkan protokol kesehatan. Misalkan setelah sholat sebelum waktu sholat itu didesinfeksi dulu masjidnya. Setelah sholat dibersihkan. Perhatikan juga ya. Kemudian pada saat sholat berjamaah, jendelanya dibuka. Untuk masjid yang memiliki jendela jendelanya dibuka sehingga pertukaran udaranya lebih bagus. Sirkulasi udaranya tetap jalan ya. Kemudian untuk dari fatwa MUI itu juga disebutkan bahwa menjaga jarak, physical distancing saat sholat itu hukumnya boleh. Itu hukumnya boleh, sah dan tidak membatalkan sholat. Jadi kalau misalkan sholat itu berjarak, itu hukumnya boleh, hukumnya sah. Setiap yang datang sholat di masjid itu membawa perlengkapan sholat sendiri. Misalkan membawa mukena sendiri, membawa sajadah sendiri. Di beberapa masjid sudah ada karpetnya biasanya. Cuma alangkah lebih baiknya lagi. Alangkah lebih baiknya lagi kita membawa sajadah sendiri. Jadi kita tidak langsung bersentuhan dengan karpet yang ada di masjid. Betul. Dan yang terakhir adalah memakai masker Memakai masker saat sholat itu boleh. Termasuk untuk cowok. Termasuk untuk cowok. Termasuk untuk cowok, cewek itu boleh. Boleh ya. Oke. Dok, ini sekarang kita sudah ada pertanyaan lagi dari Instagram ya. Dari Rahmatia New. Saya senang olahraga, Dok. Kalau saat berpuasa, di jam mana baiknya saya berolahraga dan jenis olahraga seperti apa yang bisa direkomendasikan oleh dokter? Olahraga itu penting ya. Olahraga itu penting, baik kita tidak berpuasa maupun dianjurkan bahwa kita harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. Dalam hal berpuasa ini baiknya kita melakukan aktivitas yang ringan-ringan, olahraga yang ringan. Bisa jogging, bisa jogging atau jalan keliling kompleks mungkin. Jalan keliling kompleks itu kan termasuk olahraga juga. Kalau dilakukan 30 menit itu sehat. Itu bisa dilakukan di jam-jam mendekati waktu berbuka. Atau untuk lebih amannya kalau misalkan di jam-jam mendekati waktu berbuka kadang-kadang biasa cepat capek karena tidak ada tenaga karena sudah dekat-dekat waktu berbuka. Jadi kalau mau dilakukan malam hari silahkan. Karena sudah aman ya. Sudah aman, berbuka dulu. Berbuka dulu. Kemudian bisa berolahraga. Olahraga dilakukan pada malam hari seperti apa kira-kira, Dok? Kan nggak mungkin juga kan jalan-jalan sekitaran kompleks di malam hari nanti dikira maling atau gimana? Kalau olahraga di malam hari, sekarang sudah banyak orang yang lari, lebih suka lari di malam hari.
Ya, karena mungkin dari pagi sampai sore hari dia beraktivitasnya di kantor, kerja. Jadi pada beberapa orang dia lebih suka aktivitas di malam hari, aktivitas olahraganya. Ya, aktivitas olahraganya seperti yang saya bilang tadi, itu tergantung dari kondisi tubuh masing-masing ya. Balik lagi dari kondisi tubuh ya, Dok ya. Saya katakan minimal 30 menit. Tapi kalau memang kesanggupannya tidak sampai 30 menit, ya silahkan berhenti. Ya, karena kalau dipaksakan juga ya itu bisa membatalkan puasa. Ya, karena kalau berbahaya kita tidak langsung berbuka, sudah capek tidak langsung berbuka, itu juga tidak baik untuk kesehatan. Iya, nanti pingsan terus dikasih minum, batal puasanya. Oke, Dok, ini sekarang ada pertanyaan dari Nurati .311493. Ini nomor apa ini? Nomor telepon. Dok, saat puasa, tadi kayaknya sudah dijawab ya sebenarnya. Saat puasa, apakah aman untuk vaksin dan tes swab? Ya, untuk vaksin sudah jelaskan di awal tadi ya. Untuk vaksin, untuk tes swab, baik itu swab antigen, swab PCR, rapid antibody, ataupun yang terbaru itu genos ya. Genos itu ada di bandara. Ya, pada beberapa bandara atau terminal itu sudah ada. Itu boleh. Ya. Gitu. Boleh dilakukan karena tidak membatalkan puasa. Boleh dilakukan karena tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Tidak memasukkan apa-apa di mulut juga kan? Cuman mengambil sampel. Ya, mengambil lendir, mengambil cairan lendir, sampel di hidung atau di tenggorokan. Jadi jawabannya udah pasti nggak membatalkan puasa. Oke, Dok. Sekarang ada pertanyaan lagi nih dari Ani Safja. Cuman mau bilang, bukan pertanyaan, ini pernyataan kayaknya. Cuman mau bilang, dokternya penjelasannya bagus banget. Terima kasih, alhamdulillah. Nah itu, jadi pernyataan dari Ani Safja ya. Kemudian dari Stella Bakti. Ya, ini kayaknya masih ada hubungan keluarga dan Stella Maris ya. Stella Bakti, tips diet sehat selama berpuasa, Dok. Diet, yang pengen diet nih. Buat sahabat sehat yang pengen diet, boleh dikasih tips lah. Diet selama puasa ya kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan tadi. Pertama, pola makannya harus teratur ya. Makanan yang dikonsumsi juga harus teratur ya, konsumsi